saudara, kembali kita bertemu lagi dalam Mana Surgawi. Tetap saya akan melanjutkan dengan tema Rumahku adalah surgaku. Karena ini suatu tema yang saya pikir harus tetap menjadi sesuatu yang kita nikmati dalam rumah tangga kita. Pertanyaannya saudara, bagaimanakah untuk memperoleh itu? Udah beberapa saat saya sudah memberikan bagaimana mengenai hierarki, mengenai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi lebih dahulu, mengenai bagaimana masing-masing pihak mengarah kepada Tuhan. Di saat ini, dikala kita memperingati Hari Pentakosta, tetap kembali kita tahu, kita yakin, kita percaya bahwa Roh Kuduslah yang memberikan kepada kita suatu kehidupan sehingga kita mau rindu untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan. Nah, sekali lagi, sebagaimana kita tahu saudara, Bapak Gembala sering menekankan bahwa Tuhan tidak pernah bekerja di luar dari firman-Nya. Tuhan akan bekerja sesuai dengan firman-Nya. Kalau kita mau lihat saudara, pada saat pagi ini dalam Efesus pasal yang kelima, yang tentunya kita semua sudah pernah membaca, pernah mendengar mengenai apa itu kitab Efesus pasal yang kelima, khususnya ayat 22 dan yang seterusnya, yang akan saya bacakan saudara, bagi saudara. Demikian bunyi firman Tuhan dengan perikop kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ayat 28 saudara, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Demikian bunyi firman Tuhan saudara. Ada dua bagian dalam firman Tuhan. Satu sisi firman Tuhan mengingatkan kepada istri untuk tunduk kepada suami. Satu sisi firman Tuhan tadi ayat 28 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu. Sesuatu yang tampaknya biasa-biasa saja saudara, tapi sebetulnya kalau kita mau perhatikan, Tuhan tuh mengetahui dari awalnya bahwa seorang suami itu mempunyai sifat seorang pemimpin. Dia lebih memandang otoritas. Makanya apabila kita tahu di saat sebuah rumah tangga mengalami pertengkaran, mungkin saja, bisa saja, sering juga terjadi suaminya yang saat itu memang salah saudara. Tetapi yang jadi masalah, pertengkaran terjadi. Seharusnya cukuplah seorang suami yang kalau memang dia menyadari dirinya bersalah, hati nuraninya juga mengatakan dirinya bersalah, harusnya dia boleh mendengarkan apa yang menjadi nasihat atau masukan dari istrinya. Nah, tapi yang jadi masalah dalam kehidupan rumah tangga, banyak hal yang tidak terjadi demikian. Yang salah ngeyel, yang salah ngotot, yang salah merasa dirinya tidak salah dan tidak mau disalahkan. Sebetulnya inilah sesuatu saudara yang banyak terjadi dalam kehidupan kita. Seharusnya kita menyadari bahwa seorang suami itu memang sulit untuk mengaku dirinya salah. Itu harus kita akui sebagai kaum pria.
ada perasaan harga diri yang direndahkan, ada perasaan rasa tidak mau kalau walaupun salah kita mengaku salah, sesuatu yang memang salah. Tapi memang itulah yang terjadi dalam kehidupan setiap rumah tangga. Di sini saudara, kenapa? Karena memang seorang suami itu diciptakan oleh Tuhan, seharusnya dia yang punya otoritas. Tapi konteks otoritas bukan dalam artian bahwa dia tidak pernah bersalah, dan atau bahkan kalau dia bersalah terus dia tidak mengakui. Seharusnya hal ini tidak terjadi. Nah, di sini saudara terjadi masalah, terjadi problem rumah tangga dimulai daripada yang istri tidak mengerti apa arti untuk menghormati suaminya. Kalau Anda, salah satu contoh saya berikan, seandainya Anda menaruh sebuah gelas di tepi meja dan suatu saat yang menjatuhkan istrinya, tak tahu ada tepi meja begini, istrinya jatuhkan, maka yang terjadi, maka sang suami akan berkata, udah tahu ada gelas di tepi meja, kamu masih nggak ketengahkan, sehingga terjadilah suami menyalahkan istrinya. Tapi kalau sang suami saudara yang menjatuhkan gelas itu, dia tidak akan berkata, udah tahu ada di tepi kok jatuh. Yang menjadi pertanyaan dia, siapa yang meletakkan gelas ini di tepi meja sehingga jatuh, begitu mudah jatuh, kena senggol oleh suaminya. Ini yang terjadi, sering terjadi saudara, suami seperti ini. Di sini belajarlah seorang istri untuk kembali lagi sebagaimana firman Tuhan kalau Anda baca dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12 yang dikatakan, hai istri, bukanlah dengan perkataan kau memenangkan atau minimal kamu menasihati suamimu, menangkanlah dengan perbuatan. Karena saya yakin saudara, apabila seorang istri menegur seorang suaminya dengan mengatakan kamu salah, mungkin suami tidak akan mengatakan salah, tapi alangkah baiknya kalau kata-kata yang dipakai dan diganti dengan, sadar nggak ya bahwa sebetulnya apa yang kamu lakukan tuh kurang tepat kayak atau bagaimana. Saya yakin saudara, seorang suami ini akan bisa lebih menerima karena harkat otoritas dia tidak dijatuhkan. Apalagi kalau Anda menegur sang suami di depan banyak orang, sesuatu yang memalukan bagi dia, dia tidak bisa menerima. Belajar istri untuk menjadi bijak. Ini bagian untuk istri saudara. Saya kita masuk kepada bagian sang suami, karena seorang istri itu tidak lepas daripada kodrat seorang wanita. Kodrat seorang wanita itu akan lebih banyak menggunakan perasaannya daripada logika dia. Lain dengan suami. Kalau seorang suami akan lebih banyak, aku pikir, saya pikir, berdasarkan analisa saya. Biasanya kata-kata demikian dipakai oleh seorang suami. Tapi seorang istri akan lebih banyak berkata, yang saya rasakan, kok tidak mengerti perasaan seorang istri. Itulah yang banyak terjadi di dalam kehidupan berumah tangga. Di sini seorang suami harus juga mengerti, mengenal pasangan hidupnya. Karena pasangan hidup dari istri kita itu adalah yang lebih banyak mengutarakan perasaan dia daripada logika dia. Dan memang itulah manusia diciptakan seorang istri seperti itu. Maka seorang suami baik-baiklah belajar bagaimana untuk mengerti perasaan seorang istri. Seorang istri kadang tidak perlu banyak dilimpahi dengan harta, dengan dianggap membahagiakan. No, kadang seorang istri itu bisa bahagia cukup dengan ucapan, kok hari ini kamu cantik banget, kok hari ini penampilanmu bagus, rambutmu kok bagus hari ini. Itu saya yakin saudara, itu akan membawa dampak bagi seorang istri. Karena orang istri itu lebih banyak berpikir detail, lain dengan suami yang berpikirnya global secara penuh. Istilahnya kalau dalam uang belanja kita berikan, suami punya gaji 5 juta, 5 juta, udah dia nggak pikir apa-apa saudara. Tapi seorang istri udah berpikir bagaimana pos anggaran rumah tangga ini akan untuk anak sekolah, untuk bagaimana nanti untuk belanja, bagaimana untuk bayar listrik, bagaimana untuk bayar PDAM. Dia sudah detail ada di dalam pikirannya seorang istri. Disinilah kita boleh saling mengenal pasangan kita masing-masing. Nah, apabila Anda kembali lagi kepada apa yang firman Tuhan katakan, Anda mengerti seorang suami
mempunyai otoritas, tidak mau dia direndahkan apalagi di depan orang. Baik-baiklah Anda belajar untuk menegur suami Anda tidak di depan orang atau dengan perkataan-perkataan yang merendahkan dia. Tetap angkat martabat dia, tapi dalam teguran-teguran yang membuat dia menjadi sadar. Di sini saudara kita mau belajar. Kalau kita mempunyai kehidupan yang seperti ini dalam rumah tangga kita menyadarinya. Saya yakin dan percaya rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang menjadi surga bagi kita. Tapi kalau kita perhatikan saudara, dalam Efesus pasal yang kelima tadi, yang dimulai daripada seorang istri harus tunduk pada suami dan seorang suami harus mengasihi istrinya, itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada di dalam Efesus 5 ayat yang ke-18. Sedemikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hanya Roh Kuduslah yang mampu melembutkan hati seorang suami. Hanya Roh Kuduslah yang mampu membuat seorang istri menjadi bijaksana untuk bisa menegur suaminya. Dan hanya Roh Kuduslah yang membuat mampu seorang suami mengasihi istrinya. Karena kita tahu saudara, hari ini hari Pentakosta, kita memerikan hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas hidup kita. Dikala Roh Kudus ada di dalam hidup kita, saya percaya, saya yakin-yakinnya, apabila Roh Kudus tetap tinggal dalam hidup kita, maka Dia akan memberikan buah kepada kita. Yang kita tahu salah satu beberapa buah dari Roh Kudus bicara mengenai kasih, damai sejahtera, sukacita, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 buah yang Roh Kudus akan berikan kepada kita. Apabila buah-buah Roh Kudus itu ada dalam hidup kita saudara, maka kehidupan rumah tangga kita akan mengalami apa yang namanya taman Firdaus Tuhan kembali dalam hidup kita, yaitu suasana surga ada dalam rumah tangga kita. Oleh karena itu saudara, bila kita mau hidup senantiasa penuh dengan Roh Kudus, di mana hidup kita senantiasa dipenuhi dan dipengaruhi oleh Roh Kudus. Begitu mudah orang yang dipenuhi oleh anggur untuk melakukan hal-hal yang bersifat nafsu, tapi oleh karena dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan mudah, gampang dipimpin oleh Roh Kudus untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Apabila kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kembali lagi saya katakan, maka damai sejahtera akan memenuhi rumah tanggamu, sukacita akan memenuhi rumah tanggamu. Kamu akan katakan rumah tanggamu adalah surga di mana kau tinggal. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Bapa pada peringatan hari Pentakosta ini, biarlah setiap rumah tangga yang ada dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami mengampuni setiap pasangan hidup kami. Roh Kudus yang mampu memberikan kami hikmat untuk supaya kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Apabila kami hidup sesuai dengan firman-Mu, mana kerajaan Allah itu turun. Kerajaan Allah itu yang terdiri pada kuasa, kebenaran, dan sukacita dan damai sejahtera boleh kami nikmati dalam setiap rumah tangga anak-anakku. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.